Cerita dilanjutkan dengan pasukan Riverdale yang menyerbu masuk ke dalam hutan, melewati tangan leluhur darah untuk mencapai tempat sekte pengadilan Konghe berada. Saat memasuki hutan, kedua belah pihak langsung terlibat pertempuran, terutama bagi mereka yang berada di ranah Nercensol. Namun dalam pertempuran ini, kedua belah pihak juga terlihat seimbang. Dengan situasi seperti ini, leluhur Hanzong juga memperkirakan kalau pertempuran ini akan sangat sulit jika tidak ada langkah besar yang dilakukan. Terlebih lagi pengadilan Konghe memiliki formasi kebangkitan ganda yang bisa menyerap praktisi. Dengan itu leluhur Hanzong memerintahkan pasukan Xiao Jun dan Song Kue untuk segera menyelesaikan misi mereka. Sebelum peperangan dimulai, Xiao Jun dan Song Kue ditugaskan untuk menghancurkan formasi kebangkitan ganda milik pengadilan Konghe. Karena formasi ini bisa menyerap praktisi dan mengubahnya menjadi kekuatan pohon ruang, sehingga bisa menghambat pergerakan dari pasukan Riverdale. Mereka juga diberikan harta pusaka untuk menghancurkan inti formasi kebangkitan ganda itu. Kembali ke medan peperangan. Setelah berjalan cukup jauh, pasukan yang dipimpin oleh Xiao Jun sampai di hutan kepompong mayat, sehingga membuat langkah mereka melambat dan harus berhati-hati. Namun saat mereka berjalan dengan hati-hati, salah satu mayat bergerak dan meraung mengeluarkan suara sonik yang memekakan telinga semua pasukan Xiao Jun. Dengan itu mayat-mayat juga mulai berjatuhan dan menjadi zombie yang menyerang Xiao Jun dan pasukannya. Xiao Jun dan pasukannya juga kesulitan menghadapi mayat hidup yang tidak ada habisnya. Menyadari hal ini, Xiao Jun meminta pasukannya untuk terus menerobos. Di sisi lain, pasukan Song Kue juga mengalami hal yang sama. Mereka semua sedang berjuang menghadapi pasukan mayat hidup di hutan kepompong kematian. Namun saat Xiao Jun sudah lepas dari kejaran mayat hidup, Zuo Xingqi malah tertinggal sehingga terkepung pasukan mayat hidup. Saat Xiao Jun akan menyelamatkan mereka, dia menerima serangan diam-diam dan kemudian memerintahkan pasukan untuk menyebar. Di sisi lain, pengendali pohon beringin ruang yang juga merupakan salah satu tetua dari pengadilan Konghe, dia menerima laporan dari bawahannya kalau mereka sudah mengirim pasukan untuk menghalangi Xiao Jun. Dia juga langsung mengaktifkan formasi kebangkitan ganda yang ada di tangannya. Sementara itu, Xiao Jun masih terus menghadapi serangan diam-diam dari pasukan pengadilan Konghe. Tapi pada saat yang sama, formasi juga sudah aktif, sehingga Xiao Jun harus secepat mungkin menghancurkan mata formasi itu. Setelah formasi diaktifkan, pohon-pohon di sekitar hutan mulai menggila dan menyerang setiap praktisi sekte Riverdale untuk dijadikan kekuatan pohon beringin ruang. Dengan situasi yang sudah berubah, rekan-rekan Xiao Jun memintanya untuk pergi terlebih dahulu, sementara mereka akan menahan pasukan pengadilan Konghe. Melihat tekad dari pasukannya, Xiao Jun pun pergi meninggalkan rekan-rekannya. Dengan perginya Xiao Jun, pasukannya berjuang mati-matian untuk melawan pasukan pengadilan Konghe dan menahan mereka agar tidak menyusul Xiao Jun. Di lain sisi, Song Kue juga melakukan hal yang sama.
Dia meninggalkan pasukannya yang sedang bertarung dengan sengit melawan pasukan musuh, agar Xiao Chun dan Song Kue bisa menghentikan formasi kebangkitan ganda. Di sisi lain, leluhur Hanzong juga sudah mulai cemas melihat formasi kebangkitan ganda yang belum dihancurkan, dan berharap kalau Xiao Chun secepat mungkin menghancurkan mata formasinya. Sementara itu, Xiao Chun terus berjalan. Akan tetapi dia kembali dihadang oleh Centong yang mempunyai dendam kepadanya. Untungnya tetua Zuo datang di saat yang tepat dan membantu Xiao Chun untuk menahan Centong untuk sementara. Dengan itu Xiao Chun bisa pergi dan melanjutkan misinya. Sementara itu Centong bertarung melawan burung ponik dan juga tetua Centong. Terlihat kalau mereka berdua bekerja sama dengan baik untuk menghadapi Centong. Akan tetapi burung ponik berhasil tertangkap oleh akar pohon milik Centong. Namun burung ponik berubah menjadi emas dan berhasil keluar dari sangkar yang dibuat oleh Centong. Menyadari kalau pertempuran akan semakin merepotkan, Centong berniat untuk melarikan diri. Namun Centong dihalangi oleh burung ponik yang membakar jalur pelariannya, sehingga dia masih tetap di tempat dan kembali menyerang tetua Zuo sampai dia memuntahkan darah. Menyadari kesenjangan kekuatan di antara mereka, tetua Zuo kembali bekerja sama dengan burung ponik dan menggunakan formasi akar kehidupan untuk menahan Centong. Sementara burung ponik menyerang dengan apinya, sehingga membuat Centong kerepotan. Di sisi lain, Xiao Chun dan Song Kue sudah sampai di tempat mata formasi berada. Tidak menunggu lebih lama lagi, mereka langsung mengeluarkan senjata pusaka dan menancapkannya secara bersamaan. Setelah senjata ditancapkan, formasi kebangkitan ganda langsung berhenti dan keadaan kembali normal seperti sebelumnya. Mata formasi juga langsung pecah, sehingga membuat tetua pengendali pohon beringin ruang memuntahkan seteguk darah. Di sisi lain, tetua Zuo yang melihat formasi telah menghilang, dia juga menjadi senang karena telah berkontribusi sampai dia tidak menyadari kalau Centong sudah tidak ada di tempat. Sehingga dia berhasil ditusuk dari belakang oleh Centong. Melihat tuannya terluka parah, burung ponik berteriak dan meminta pertolongan. Akan tetapi di medan perang yang kacau, tidak ada yang mendengar tolongannya. Dia juga mencoba menahan tubuh dari tetua Zuo yang perlahan mulai lemah. Melihat tuannya akan mati, burung ponik juga terlihat sangat sedih. Akan tetapi tetua Zuo tetap meninggalkannya. Seketika itu burung ponik menjadi marah dan tidak terkendali, sehingga menyerang secara membabi buta. Pada saat yang sama Centong menyerang burung ponik secara diam-diam, sehingga membuat burung ponik terluka parah dan mati bersama dengan tuannya. Mendengar suara burung ponik yang menggema, semua murid aliran roh langsung terdiam. Mendengar ini, Xiao Chun juga langsung bergegas untuk membantu tetua Zuo. Akan tetapi saat dia sampai, Xiao Chun melihat tetua Zuo yang sudah mati dalam kobaran api burung ponik. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Yin Yang Yongkeng episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.